Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan kelancaran ya, rezeki yang lancar, yang halal barokah. Tidak lupa ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik buat kalian semua. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai harinya yaitu hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan November ya, 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Disinilah letak doamu yang terkabul ya, kira-kira seperti itu ya, ataupun bisa dikatakan disinilah letak doamu yang terwujud ya, bisa saja seperti itu ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin yang terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa. Karena apa? Karena ini kan bersifat general sobat ya. Jadi luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya ya, itu bisa saja kalian nanti akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat, karena saya akan tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang bisa saya tembak, yang akan bisa saya berikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali ya yang seperti itu. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Capricorn kita lihat, kita tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Capricorn. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Taurus dulu 3 hari ke depan. Taurus, kartu asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup, tangan keluar dari awan memegang cup besar ya, dalam seperti ada merpati itu ya yang mau masuk. Dikonfirmasi sama kartu 7 tumbuhan koin, seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin.
Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya. Ini kartu utama kalian muncul Ace of Cup. Artinya di mana kelihatannya zodiak Taurus ini menginginkan ya, menginginkan ataupun berharap adanya suatu kestabilan ya. Mungkin kalian yang dulu sempat stabil ya, ataupun kemarin sempat baik-baik saja, terus kalian datang masalah. Nah, disinilah memberikan petunjuk bahwa kalian itu ingin memperbaiki, ingin adanya suatu hal-hal yang positif, ingin adanya suatu hal-hal dalam hal kestabilan. Entah secara kebahagiaan, secara komunikasi, saling pengertian, saling menyayangi. Itu yang kalian harapkan di sini. Nah, seperti itu ya. Apakah di sini zodiak Taurus akan bisa mencapai itu semua ya? Kalau melihat dari sementara ini kartu konflik mengatakan ini kelihatannya masih adanya suatu proses gitu loh ya. Ketika kalian mungkin masih dalam masalah ataupun dalam garis besar asmara kalian masih belum stabil. Nah, di sini menggambarkan bahwa kalian masih adanya suatu renungan ya. Kalian masih adanya suatu pemikiran karena apa? Karena masih belum bisa kalian capai. Karena masih belum bisa kalian rasakan di sini. Cuman di sini kalian harus tetap semangat sobat ya, gitu loh. Apakah ini istilahnya itu masalah berat ya? Ya tidak begitu juga gitu loh ya. Tidak terlalu berat lah. Intinya di sini kalian belum bisa menemukan suatu kestabilan gitu aja. Cuman saran saya di sini jangan menyerah. Nah, anggap saja ketika kalian mau berusaha ataupun belum bisa mencapai hasil, anggap saja memang itu kalian menanam dulu sobat gitu loh. Dan kalian harus yakin bahwa dengan kalian bekerja terus ya, pantang menyerah untuk bisa menyelesaikan masalah, ini tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalian akan adanya suatu kestabilan kembali. Karena saya menangkap di sini adanya suatu masih adanya suatu renungan, masih adanya suatu pemikiran-pemikiran ya, di mana kalian berharap adanya suatu kestabilan. Karena jelas di sini adanya suatu masalah ataupun problem ataupun konflik yang sedang melanda di asmara kalian. Oke, nanti kita deteksi. Kita lihat dulu untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Cup. Ada 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu 10 cup. Nah, itu ada seorang lagi bahagia ya, satu keluarga. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Taurus. Bisa diartikan begini ya. Ini ada 5 cup tapi terguling ya. 3 terguling ya. 2 masih berdiri. Artinya di sini bisa saja ya mungkin dulu ataupun kemarin itu kalian sempat menikmati ya ataupun sempat merasakan ya apa yang sudah kalian rencanakan itu berhasil ya di dalam pekerjaan. Mungkin secara pencapaian target ada hasilnya, terwujudnya harapan impian ada hasilnya, bahkan kesuksesan keberhasilan itu ada hasilnya. Pokoknya intinya sempat kalian rasakan. Nah, entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu ya tiba-tiba di sini seperti ada suatu masalah yang menghantam sobat. Entah secara mungkin kalian sadar ataupun tidak sadar sehingga sehingga membuat kalian itu bingung, sehingga membuat kalian itu akhirnya kecewa, bersedih ya. Kalian berpikir kembali, kok tidak seperti dulu, ada apa dengan ini semua ya. Tiba-tiba rencana yang kalian jalankan ataupun yang sudah pernah kalian rasakan ambiar gitu loh, karena terhantam suatu masalah. Akhirnya di sini seperti yang saya katakan barusan timbul suatu kesedihan gitu loh, timbul suatu kekecewaan di sini. Kok tidak seperti harapan yang dulu. Cuman di sini disarankan boleh bersedih ya, boleh kecewa, jangan berlarut-larut sobat ya. Karena masih ada 2 cup yang masih berdiri. Artinya apa? Artinya ya mungkin kalian masih diuntungkan lah dengan beberapa hal gitu loh. Jadi tidak terlalu sangat buruk-buruk amat. Cuman di sini kalian harus tetap waspada, kalian harus mau bangkit ya, jangan kecewa ataupun bersedih berlarut-larut ya. Tetap semangat, nanti itu akan bisa membawa hasil yang lebih bagus ya. Seperti yang digambarkan di kartu konfirm ada 10 cup. Artinya apa? Yaitu tadi ketika kalian menghadapi masalah masih tetap semangat ya, tidak bersedih berlarut-larut, cepat bangkit, cepat memperbaiki, cepat memperbarui apa yang menjadi kesalahan. Ini tidak menutup kemungkinan loh ini ya. Taurus ini akan mendapatkan suatu kebahagiaan gitu. Jadi hasil yang pernah kalian capai itu kan gagal. Nah, ketika kalian semangat, nah ini akan ada suatu pencapaian ulang. Mungkin akan lebih besar ya, mungkin akan lebih meningkat gitu loh dari yang dulu. Kira-kira di situ asalkan satu ya, tetap mau usaha, tetap mau semangat cari solusi bagaimana agar agar ada suatu kestabilan kembali. Ketika kalian menemukan solusinya, di sini akan luar biasa, akan bagus ya. Insya Allah di sini akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Karena di sini ada energi yang kuat, ada energi suatu pencapaian sehingga adanya suatu kebahagiaan. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu di keuangan ataupun kerezekian. Ini Taurus kartu utama kalian muncul Knight of Pentacles ya. Ada seorang prajurit naik kuda sedang membawa koin.
konfirmasi sama kartu pack of cup. Orang membawa cup, dalamnya seperti ada ikan itu ya. Ini kalau saya tangkap sih masalah rezekian ataupun keuangan ya. Bisa saja ini akan ada hal-hal bagus ya untuk sahabat Taurus ya gitu. Bisa saja kalian di 3 hari dihantam sebuah rezeki. Seperti itu ya pengertiannya. Nah, bisa saja ini juga King of Pentacles ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa masalah keuangan kalian ini masih cukup bersahabat ya gitu loh. Meskipun tidak terlalu banyak simpanan ya, ataupun tidak terlalu mempunyai banyak uang, ini kelihatannya masih bersahabat lah ya untuk Taurus ini keuangannya. Ya. Apalagi di 3 hari ke depan mungkin ketika kalian adanya kesulitan, kebutuhan yang harus kalian bayar ataupun kalian beli, kelihatannya kalian di sini masih mampu gitu loh. Masih mampu. Karena apa? Karena di sini menggambarkan bahwa kalian itu sedang mempunyai keuangan ya, tidak terlalu zong, tidak terlalu minus. Terus kalian itu mau berpikir sobat gitu loh. Ya, mau saya apakan uang ini? Nah, kira-kira kuncinya di situ. Ya itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Bisa saja di 3 hari ke depan mungkin ketika kalian membutuhkan sebuah keuangan entah untuk pembayaran, entah untuk pembelian, kalian di sini masih bisa gitu loh. Masih mampu gitu loh. Karena di sini masih menggambarkan kalian sedang adanya suatu simpanan keuangan di sini. Seperti itu ya. Terus kartu konflik mengatakan pack of cup. Nah, di sini seperti yang saya katakan bahwa kalian ini ya ada peluang besar gitu loh akan adanya suatu dihantam sebuah kerezekian, entah besar entah kecil, syukuri sobat. Entah tak terduga, entah terduga, yang jelas di sini akan ada sesuatu yang menggembirakan, mungkin akan ada suatu kejutan juga di sini. Asalkan satu ya di sini kalian harus tetap mampu, harus bisa mengontrol antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai lebih besar masalah pengeluaran, kan seperti itu. Nah, di sini kalian akan diuntungkan kok di sini ya. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu panik mungkin ketika dulu ataupun kemarin ya kalian sempat mengalami goyah. Insya Allah di 3 hari ke depan uang kalian akan ada suatu hantaman rezeki ya. Khususnya masih yang uangnya masih bersahabat. Jadi masih dibilang masih cukup aman, masih cukup baik-baik saja ini untuk keuangan Taurus. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, inilah doa kalian yang terwujud ataupun terkabul, apakah bisa terwujud di faktor asmara. Ini kalau saya menangkap secara penerawangan ya, ini 50-50 ya munculnya, 50%, 50%. Sering kan saya mengatakan saya akan mengambil suatu persentase, contohnya ketika ini contoh ya, ketika mungkin ada 100 komunitas yang mempunyai zodiak Taurus. Nah, ini 50 orang yang diuntungkan ya akan ada hal-hal baik ya. Yang 50 orang lagi ini kemungkinan masih belum diuntungkan, dalam arti mungkin masih berproses, jadi masih ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan untuk bisa menuju stabil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya saya berharap semoga doa yang terkabul ataupun terwujud itu tetap mengena sama kalian. Kan di situ ya kuncinya. Jadi tetap masih terbaca 50-50. Jadi tinggal siapa yang diuntungkan, kalian sendiri yang merasakan ya. Ini sama ya untuk masalah dalam arti gini ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya zodiak Taurus ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Hampir terbaca sama 50-50. Khususnya ini bagi yang 50% ya, mungkin ketika kalian mendapatkan sebuah kejutan seperti yang saya katakan tadi, ya berarti kalian di sini adanya suatu upaya sobat. Adanya suatu upaya, adanya suatu tindakan yang itu membuat kalian adanya suatu keberhasilan kembali daripada yang dulu. Nah, maksudnya itu keberhasilan itu lebih bagus lagi daripada yang dulu. Nah, yang 50% lagi kelihatannya ini kalian masih belum ada suatu perubahan. Yang dulu ataupun kemarin kalian sempat enak merasakan, terus kalian tidak ada masalah. Ya. Nah, khususnya di 3 hari ke depan, di sini kelihatannya masalah itu masih berlanjut, sobat. Dalam arti belum terselesaikan. Jadi kalian masih banyak kesulitan, masih banyak hambatan. Karena saya menangkap di sini adanya suatu tembakan black magic untuk Taurus di faktor pekerjaan, dan itu harus kalian netralkan. Ya. Sering saya mengatakan ini Taurus ini rawan di masalah pekerjaan Taurus. Ya. Sering diiri hati orang, ya. Ada orang toksik sehingga sehingga menembakkan energi negatif ataupun black magic yang membuat aura kalian tertutup, makanya banyak sendatan. Bisa saja yang kemarin itu jaya berhasil seputar rencananya, terus bisa saja nih seiring berjalannya waktu ini tiba-tiba ada suatu kemerosotan gitu loh, bahkan adanya suatu apa ya
ya bisa dikatakan penurunan lah, ya, habis-habisan, hancur-hancuran, bisa saja seperti itu karena energi black magic ini kuat gitu loh. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi sekali lagi doa kalian yang terwujud apakah di faktor pekerjaan itu bisa? Ya bisa, cuman terpecah gitu loh. Yang 50% kalian akan diuntungkan, yang 50% kelihatannya kalian masih dihantam sebuah masalah. Makanya saya tadi mengatakan ada tembakan black magic kalau bisa ya di netral agar bagus semua, agar bisa perfect 100% agar bisa mengena sama kalian. Kan di situ letak kuncinya. Ya. Mungkin ketika kalian tahu doanya, tata caranya, ya monggo dinetralkan sendiri. Kalau tidak tahu ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya seperti itu ya. Nah, kalau masalah keuangan ataupun kerezekian, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya Taurus akan bagus ya. Ini 100% ya, rata-rata yang mempunyai zodiak Taurus ini akan bagus, akan dihantam sebuah kerezekian. Kira-kira di situ. Cuman tetap dikontrol saja lah untuk masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran. Saya rasa di sini masih cukup aman, masih cukup bersahabat lah. Jadi kalian tidak terlalu bingung ketika mungkin ada suatu keperluan yang mendadak ataupun pembayaran-pembayaran di sini, saya yakin kalian masih bisa mengatasi di sini. Seperti itu ya. Harap waspada saja di faktor pekerjaan Taurus. Ketika itu kalian biarkan ini tidak menutup kemungkinan. Ini bisa kena dan ini bisa kena. Masalah asmara kena, masalah kerezekian bisa kena. Jangan sampai seperti itu. Karena sudah banyak yang kejadian seperti itu kok. Karena dibiarkan gitu loh ya, tidak segera dinetral ya. Oke ya untuk sahabat Taurus ya, mungkin itu dulu pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, kan seperti itu ya. Sikapi ini dengan bijak karena ini kan bersifat general sobat, bersifat luas yang nggak tahu nama kalian. Nah, di situ ya letak kuncinya. Terus di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah itu jauh di nalar logika, jangan dibiarkan sobat. Agar kalian apa tidak semakin hancur, tidak semakin terpuruk, tidak semakin habis-habisan. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi? Karena ini kan masalahnya ini sudah di luar logika. Ya mudah gitu loh. Satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, karena akan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika kita sendiri itu sudah tahu ada suatu keterpurukan tapi kita nggak mau berusaha, nggak mau ikhtiar untuk merubah nasib, ya nasib nggak akan berubah. Nah minimal ketika kita sudah merasakan itu semua kita berusaha ya, kita ikhtiarkan kan seperti itu, cari orang yang di bidangnya. Nah itu juga salah satu namanya kalian ikhtiar, kalian mau menyebut rezeki biar nasib kalian itu berubah menjadi baik. Nah, kan kira-kira di situ sobat ya. Oke ya, untuk sahabat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sekali lagi untuk sahabat Taurus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.